ruginya kalau kita tidak belajar bahasa Arab itu, di bulan ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan Al-Quran, bulan puasa, dan bulan maghfirah, rahmah, wa barakah, wa maghfirah. Jika kita membaca Al-Quran hanya sekedar membaca saja, insya Allah kita dapat pahala. Namun, alangkah lebih baiknya kalau kita memahami maknanya. Sehingga kita bisa mengambil ibrah, bisa mentadabburi Al-Quran. Bukan hanya baca Al-Quran, habis gitu ditutup selesai. Tidak berusaha untuk memahami maknanya, atau mengambil ibrah darinya, atau mentadabburinya. Itu berarti sama dengan membaca buku-buku yang lain. Apa bedanya? Ya, apa bedanya kalau hanya sekedar membaca saja? Ya, insya Allah dapat pahala, betul. Ya, ada banyak hadis-hadis menyebutkan itu. Tetapi ada hadis yang mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mereka mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari isi Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi semua Al-Quran itu semua. Ya, mulai dari tilawahnya, tajwidnya, memahami artinya, ya cara bacanya yang benar itu bagaimana, ya bukan sekedar baca ya. Jadi harus tahu maknanya juga supaya bisa mengambil ibrah, pelajaran dan juga tadabbur. Ya, merenungkan makna dari ayat per ayat. Lalu apa gunanya kita belajar bahasa Arab? Ya, sekarang teknologi kita harus belajar bahasa Inggris. Kita transaksi dengan negara lain seperti negara timur, kita harus bisa bahasa Mandarin, Jepang, dan bahasa Korea, ya, dan lainnya, bahasa-bahasa lainnya. Saya tidak melarang itu. Silakan kalian pelajari bahasa-bahasa dunia. Ya, silakan kalian pelajari. Ya, diniatkan karena mempelajari ilmu-ilmu dunia untuk maslahat dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja, tetapi maslahat akhirat juga. Akan tetapi kalau bahasa Arab ditinggal, fokus belajar bahasa yang lain, akhirnya ujungnya rugi. Hanya membaca Al-Quran gitu saja tidak paham, tidak bisa mentadaburinya, tidak bisa mengambil ibrah darinya. Nah, akhirnya hanya membaca saja gitu, tanpa merasakan makna dari apa yang dia baca itu. Baik, apa dalilnya bahwa Al-Quran itu dengan bahasa Arab? Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ya. Dalilnya adalah pertama surat Yusuf. Di ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'aqilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, ya, sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab supaya mudah difahami, ya, supaya orang Quraisy, qabail Arab yang lain itu faham apa maksud dari yang dikatakan Nabi. Ya. Yang kedua, surat Az-Zumar, Qur'anan Arabian ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Ya, Al-Quran berbahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Jadi Allah menurunkan wahyu itu disampaikan ke bangsa itu supaya faham. Tidak ada catat di dalam Al-Quran, tidak ada. Kemudian dalil yang berikutnya surat Asy-Syu'ara, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabian. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran berbahasa Arab. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf,
Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'aqilun. Sesungguhnya kami menjadikannya Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kemudian dalil di dalam surat An-Nahl, wa hadza lisanun Arabiyyun mubin, dan ini adalah bahasa Arab yang jelas. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara juga lisanun Arabiyyun mubin. Oh ya maaf ya, tadi surat Asy-Syu'ara, yang ini surat Asy-Syu'ara dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian di dalam surat Fussilat, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yaitu bacaan dalam bahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan bahwa pertama, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kedua, bahasa Arabnya jelas, mubin. Ya. Tujuannya agar manusia memahami, berakal, dan bertakwa. Ya. Tujuannya supaya paham makna yang tersirat dalam ayat itu dan menggunakan akalnya, ya, akal sehatnya, dan juga hasil dari dia membaca Al-Quran itu menjadi orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran dengan cepat. Ya, saya melihat di taraweh itu, sebagian taraweh ada orang membaca Al-Quran dengan cepat. Ya, itu harusnya dia tidak melakukan itu. Ya, terlalu cepat. Ya, itu berarti dia belajar Islamnya masih di permukaan, belum mendalam, belum dia menghayati ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Nah, manfaat pertama belajar bahasa Arab itu adalah karena bahasa Arab itu bahasa agama Islam. Ya, bahasa Al-Quran, bahasa agama Islam, seluruhnya yaitu pakai bahasa Arab. Dan harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari, rugi. Pasti rugi. Ya, rugi. Nah, bagi yang mau belajar online dengan saya bisa daftar lewat profil saya di bio saya. Mau belajar via WhatsApp, video call, nanti bisa daftar langsung. Atau mau ikut program bulan April setelah Id, boleh belajar via privat, boleh juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.